Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian semuanya. Alhamdulillah kita sekarang sudah belajar lagi tentang materi pelajaran biologi. Untuk hari ini kita akan belajar tentang virus. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kalian sudah sering mendengar kata virus, apalagi sekarang kita belajar di masa pandemi virus corona 19. Nah, kita sekarang belajar tentang virus. Apa virus itu? Virus berasal dari bahasa Yunani, berarti virion. Virion itu adalah racun. Jelas yang namanya racun itu merupakan hal yang dapat menyebabkan sakit ataupun tidak enak badan, apalagi cuaca sekarang pun kita lihat ada panas, ada dingin, kemarau. Nah, itu keadaan cuaca hari ini. Nah, kita lihat apakah virus itu? Virus merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Kemudian virus juga merupakan aseluler atau bukan merupakan sel. Kemudian berukuran sangat tenik atau sangat kecil sekali. Nah, di dalam sel inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Klasifikasi virus. Nah, kita lihat didasarkan pada jenis sel inang yang diserang, maka virus diklasifikasikan menjadi 4 kelompok. 1. Virus penyerang bakteri atau istilahnya disebut bakteriofag. Kemudian 2. Virus protista. Biasanya virus protista menyerang tumbuhan, hewan, juga manusia. Nah, untuk virus protista, kalau kita lihat virus protista, protista itu ada 3. Protista yang mirip dengan jamur, protista yang mirip dengan tumbuhan, dan protista yang mirip dengan atau yang menyerang manusia. Yang ketiga, virus tumbuhan. Jelas virus tumbuhan mah virus yang menyerang pada semua tumbuhan. Yang keempat adalah virus hewan atau manusia. Nah, setelah kita tahu klasifikasi virus, maka bagaimanakah struktur tubuh virus tersebut? Nah, virus ada 2, ada yang berselubung, ada yang tidak berselubung. Virus yang berselubung yang dapat kita lihat di gambar. Nah, di sana ada contohnya virus yang berselubung tersebut. Bagian-bagiannya satu terdiri dari reseptor virus, itu yang paling luar. Bentuknya atasnya bulat, ada batangnya. Yang kedua, materi genetik. Materi genetik di dalam virus ada DNA atau RNA. Jadi, struktur tubuh virus hanya DNA saja atau RNA saja, tidak bisa berkombinasi dua-duanya, hanya salah satu saja. Nah, DNA itu deoksiribonukleat acid, sedangkan RNA adalah ribonukleat acid, di mana DNA dan RNA ini sebagai faktor genetik dari tubuh virus tersebut yang memberikan simbol-simbol gen pada tubuh virus tersebut. Yang ketiga yang dapat kalian lihat di virus berselubung adalah selubung protein kapsid, karena di dalam virus ada asam asam amonia atau kapsid, bagian dari tubuhnya yang menyelubungi protein tersebut. Yang keempat, kapsul virus. Kapsul virus merupakan bagian yang panjang, ada garis-garis tiganya. Tadi untuk materi genetik bentuknya seperti S kalau dikebawahkan. Sedangkan selubung protein kapsid bentuknya seperti kalau dilihat dari atas ke bawah seperti bulatan-bulatan. Kalau disatukan semuanya maka seperti gelang atau kalung. Nah, itu adalah struktur tubuh virus. Ibu ulangi, virus berselubung itu bagian yang paling luar, reseptor virus. Yang kedua, materi genetik DNA atau RNA. Yang ketiga, selubung protein atau kapsid.
yang keempat kapsul virus. Kemudian yang kedua, virus kompleks, di mana virus kompleks ini atau yang disebut dengan bakteriofag tadi. Nah, bentuknya heksagonal. Dapat kita lihat virus kompleks ada 3 bagian, kepala, badan, dan ekor. Di mana bagian kepala mulai dari paling atas ujungnya, panjangnya kurang lebih 65 nm nanometer. Sedangkan bagian kepala di sana ada atau kapsid, bentuknya ada garis-garis. Yang kedua, bagian badan. Badan ada bulatan-bulatan panjang ke bawah, namanya selubung ekor. Dan yang ketiga adalah serabut ekor, di mana serabut ekor adalah kumpulan-kumpulan atau seperti kaki-kaki, namanya serabut ekor. Itu adalah gambar virus kompleks. Contoh dari virus kompleks tersebut adalah bakteriofag. Virus telanjang. Nah, kalau virus telanjang dibagi 2, yang A adalah polyhedral virus, yang B mastadenovirus. Nah, untuk virus telanjang di mana bentuknya, perhatikan banyak bulatan-bulatan seperti telur, tapi sudah tersusun rapi. Yang ke-1 bulatan telur itu namanya kapsomer. Yang kedua, yang seperti tali itu namanya nucleic acid. Dan garis dari atas ke bawah dari urutan bulatan-bulatan tersebut namanya kapsid. Nah, itu virus telanjang. Yang kedua, mastadenovirus itu seperti virus, tidak ada apa-apanya, hanya telanjang saja. Hanya di sana ada dari bentuk heksagonalnya seperti jarum. Ada 6, makanya dikatakan heksagonal, contoh dari virus telanjang. Nah, setelah klasifikasi virus, kemudian bagian-bagian virus, yang selanjutnya adalah bentuk tubuh virus. Ada beragam bentuk tubuh virus, diantaranya bulat. Bulat, tapi bulat di sini tidak seperti bulat bola, hanya menyerupai. Nah, di dalamnya tentunya ada DNA saja atau RNA saja. Yang kedua, bentuk batang. Nah, batang seperti korek api saja, batang. Nah, yang ketiga, polihidris. Kalau polihidris tadi Ibu katakan seperti heksagonal, bulat, tapi ada jarum-jarumnya. Nah, itu polihidris. Sudah 3 bentuk tubuh virus. Yang keempat, seperti huruf T, yang sudah tadi Ibu jelaskan sebelumnya. Yang termasuk seperti huruf T itu adalah bakteriofag. Di sini yang merugikan, yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Di antaranya penyakit yang sesuai dengan pada gambar adalah yang menyerang mulut. Yang kedua, nah kalian perhatikan kalau virus yang menyerang manusia di mulut itu seperti pecah-pecah bibirnya. Sedangkan yang kedua, virus yang menyerang manusia juga herpes virus. Nah, di sana bentuk virusnya sangat kompleks. Bentuknya ada yang bulat-bulat, kemudian ada yang seperti bintang. Nah, itu adalah virus yang menyerang manusia juga, namanya herpes virus. Nah, yang terakhir adalah coronavirus, di mana coronavirus ini yang sedang kita rasakan di tahun 2020 ini. Coronavirus menyerang tubuh manusia yang paling utama, sehingga kita mendengarnya pandemi virus 19. Nah, itulah virus yang menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Itulah materi yang Ibu berikan untuk hari ini tentang virus. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kekurangan mungkin kalian bisa memberikan masukan-masukan. Nah, itu saja mungkin untuk
materi pembelajaran biologi tentang virus hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.